Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan membahas materi melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu mengenai relasi. Kita mulai dengan relasi invers. Misalkan kita mempunyai R, itu adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Invers dari R atau dilambangkan dengan R pangkat negatif 1, biasa juga dibaca R inverse, itu adalah relasi dari B ke A. Nah, perlu diperhatikan kenapa R inverse adalah relasi dari B ke A, karena R-nya adalah relasi dari A ke B. R inverse itu didefinisikan seperti ini, adalah relasi yang memasangkan B, A jika A, B adalah anggota dari relasi R. Sebagai contoh, misalkan kita punya relasi dari himpunan A yang anggotanya A, B, C, E ke himpunan B yang anggotanya 1, 2. Nah, pemasangan misalkan kita punya relasi R-nya dengan ketentuan semacam ini. A dipasangkan dengan 2, B dengan 1, C dengan 1, E dengan 2. Maka inverse dari R atau R inverse itu dinotasikan dengan R pangkat min 1 tadi ya, itu adalah pemasangan dengan cara membalik. Nah, jadi kalau R-nya itu adalah A, 2, maka R inverse itu adalah 2, A, kemudian 1, B, 1, C, dan 2, E. Selanjutnya kita beranjak ke operasi join dan meet. Misalkan kita mempunyai dua buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Kedua matriks ini misalkan adalah matriks 0, 1. Ya, matriks yang entry-nya hanya angka 0 atau angka 1 saja. Join dari matriks A dan B itu adalah matriks 0, 1 juga, dengan entry-nya adalah AIJ join BIJ. Join dari A dan B dinotasikan dengan A, ya biasanya di mata kuliah logika itu dibaca disjungsi. Nah, tapi kalau di sini kita menyebutnya join. Kemudian kita juga punya meet. Meet itu adalah ya sama tadi ya, entry-nya itu adalah AIJ meet BIJ. Lantas seperti apa teknik melakukan join dan juga meet itu sendiri? Join dan meet itu sendiri ya mengadopsi dari yang dipelajari pada mata kuliah logika matematika ya. Join ini sendiri ya karakteristiknya seperti tahu, kemudian meet itu sendiri karakteristiknya seperti dan. Yang mana kalau misalkan atau itu kan akan selalu benar kecuali dua-duanya salah gitu ya. Nah, dalam kasus kita kalau untuk join itu akan selalu bernilai 1 kecuali yang dijoinkan tadi keduanya 0. Sedangkan untuk meet itu sendiri akan bernilai 1 hanya jika ya yang di-meetkan tadi keduanya adalah 1. Jika salah satunya aja udah 0 gitu kan, seperti pada konjungsi, pada logika matematika, jika salah satunya saja sudah salah, maka operasi konjungsi itu akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Tapi kalau misalkan kedua-duanya benar, menggunakan konjungsi baru deh bernilai benar gitu ya. Sebagai contoh, misalkan kita punya dua matriks seperti ini ya. Matriks A itu 1, 0, 0, 0, 1, 0, matriks B 1, 1, 1, 0, 0, 1. Nah, kita akan mencari join dan meet untuk kedua matriks ini. Yang pertama kita cari joinnya. Join dari matriks A dan B itu adalah dengan memasangkan setiap entry-nya menggunakan operasi join, yaitu 1, join 1, 0, join 1, 0, join 1, dan seterusnya. Yang mana tadi berdasarkan definisi join yang berkiblat pada disjungsi di logika matematika ya tadi. Ketika ada salah satunya aja yang 1, maka join tadi akan menghasilkan hasil bernilai 1. Dalam kasus kita di sini semuanya bernilai 1 kecuali yang di kiri bawah ini. Yang di kiri bawah ini kan kedua-duanya 0 ya. Kalau kedua-duanya akan menjadi 0. Nah, bagaimana dengan meet? Kalau meet harus kedua-duanya 1. Nah, yang kedua-duanya 1 itu kan hanya yang di kiri atas. Yang lainnya kan tidak 1 di kedua matriksnya, dua entry matriksnya. Akibatnya A meet B itu hasilnya adalah seperti ini. Yang bernilai 1 hanya 1 dan 1. Selebihnya akan bernilai 0 karena ada 0-nya. Kalau di sini akan bernilai 1 asalkan ada satunya. Kenapa kita membahas ini ya, nanti kita akan lihat penggunaannya seperti apa. Selanjutnya kita akan beranjak ke menggabungkan atau mengkombinasikan relasi. Karena relasi yang kita bahas di sini adalah relasi biner itu merupakan himpunan, maka kita bisa melakukan operasi relasi selayaknya melakukan operasi pada himpunan. Operasi pada relasi tersebut meliputi irisan, gabungan, selisih, beda setangkup, antara dua relasi atau lebih. Nah, tadi kita bisa membuat relasi-relasi, operasi-operasi antar relasi semacam ini. Yang di sini kita punya R1 gabung R2, R1 irisan R2, dan seterusnya. Seperti apa melakukan operasinya ya kita akan coba lihat satu persatu. Misalkan kita mempunyai himpunan A dan himpunan B. Kemudian kita buat relasi dari A ke B, yang mana R1-nya itu seperti ini dan R2-nya seperti ini. Jadi di sini R1 memasangkan 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Yang artinya ini adalah relasi refleksif. Kemudian kalau R2 memasangkannya seperti 1 ke 1, 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4. Seperti apa mengkombinasikannya ya? Kita mulai dari misalnya kita ingin menggabungkan. Menggabungkan R1 dan R2 itu artinya kita menuliskan semua pasangan anggota pada R1 dan R2. Dengan catatan, karena ini merupakan himpunan, artinya kalau ada yang kembar, itu dituliskannya hanya satu kali. Tidak perlu ditulisnya 1,1-nya
ditulis 2 kali, cukup 1 kali saja. Kemudian yang lainnya semuanya dituliskan. Selanjutnya bagaimana dengan R1 irisan R2? R1 irisan R2 itu artinya kita mencari yang sama. Nah, kebetulan yang sama di sini hanyalah 1,1. Ya udah, itu adalah irisannya. Kemudian kita mengurangi. Nah, mengurangi ini harus hati-hati. Ketika kita berhadapan dengan R1 dikurang R2, artinya kita melihat R1-nya terlebih dahulu. R1 kan isinya 1,1, 2,2, 3,3 ya. Selanjutnya kita tinggal membuang anggota R1 yang sama dengan anggota R2. Jadi di antara 1,1, 2,2, 3,3 ini ada nggak yang sama di sini? Oh ada, yaitu 1,1-nya. Maka 1,1-nya kita buang. Tersisalah 2,2 dan 3,3. Nah akan berbeda kalau R2 dikurang R1. Kalau R2 dikurang R1 artinya kita memandang R2. Kemudian kita melihat di R2 di sini ada nggak yang sama dengan di R1? Nah ternyata ada ya. Tadi 1,1-nya kan ya. Artinya 1,1 ini dibuang dari R2 tadi. Nah, itulah yang disebut sebagai R2 dikurang R1. Kemudian seperti apa beda setangkup? Ya, beda setangkup ini seperti disjungsi eksklusif gitu ya. Atau eksklusif OR gitu. Yang mana kita menghendaki bahwa hanya boleh di salah satunya saja. Kalau misalkan ada yang kembarnya kita buang. Nah, dalam kasus ini disjungsi eksklusif atau di sini beda setangkup. Nah, ini sebenarnya sama ya dengan penggabungan, hanya saja membuang bagian yang kembarnya. Jadi kalau penggabungan tadi ditulis semua, yang kembar ditulis sekali, kalau beda setangkup itu ditulis semua, yang kembarnya dibuang. Nah, dalam kasus kita ya kita menuliskan semuanya kecuali 1,1. Jadilah seperti ini. Nah, selanjutnya mengkombinasikan relasi itu tidak harus selalu melalui himpunan pasangan terurut. Kita juga bisa mengkombinasikan relasi itu melalui matriks representasinya. Misalkan di sini kita punya matriks representasi dari R1 dan matriks representasi dari R2. Untuk R1 sendiri kita punya baris ke-1 kolom ke-1 ini artinya kan 1,1 ya. Kemudian di sini 2,2, kemudian di sini 3,3. Nah, begitu pula dengan yang di sebelahnya. Di sini kita punya 1,1, 1,2, 1,3. Dua relasi tadi bisa dilakukan gabungan, irisan, selisih dan lain-lainnya. Nah, di sini saya akan mengasih contoh misalkan kita mempunyai matriks representasinya, kemudian kita ingin menggabungkannya. Nah, ketika kita menggabungkan dua relasi, itu sama saja dengan kita melakukan operasi join pada kedua matriks representasinya. Dalam kasus kita kali ini, ya kita cukup melakukan join pada MR1 dan MR2. Melakukan join tadi, sebenarnya melakukan join itu tidak terlalu sulit ya. Kita cukup melihat ada angka 1 tidak pada tempat yang terletak gitu ya, sesuai entry-nya. Misalnya di sini kan 1 dengan 1, oh 1, 0 dengan 1, 1. 0 dengan 1, 1 gitu kan ya. Dan 0 dengan 0 ya 0. 1 dengan 0 kan 1. 0 dengan 0, 0 dan seterusnya. Selanjutnya bagaimana dengan melakukan irisan? Irisan artinya melakukan operasi MIT. Nah, operasi MIT menghendaki harus 1 dengan 1 ya. Kita tinggal mengecek ini 1 dengan 1. Oke, ini 1. Nah, selanjutnya kan kalau udah 0 ya udah 0, 0 gitu kan. Kita hanya cukup mengecek apakah ada 1 dan 1 yang seletak. Kalau misalkan seletak ya udah, maka hasil operasi bitnya adalah 1 pada entry tersebut. Selanjutnya, setelah mengkombinasikan atau mengoperasikan relasi, kita juga punya relasi yang dikenal dengan komposisi. Ya. Nah, untuk melakukan komposisi relasi itu syaratnya pertama kita harus memiliki minimal 2 relasi yang ingin dikomposisikan. Dan kedua relasi tadi harus seperti seperti relasi yang bersambung gitu ya. Jadi misalkan kita punya relasi R dari himpunan A ke himpunan B, maka relasi selanjutnya haruslah dari himpunan B ke himpunan yang lain. Boleh kembali ke A lagi juga boleh, tapi yang pasti harus dari himpunan B. Kan karena R tadi kalau dari A ke B, maka di S harus dari B. Nah, dari B-nya entah kemana, ya itu tidak dipermasalahkan. Nah, dalam kasus kita kali ini, saya misalkan si S tadi dari B ke C. Nah, maka kita bisa mengkomposisikan dua relasi tadi ya, yaitu komposisi dari RS. Nah, itu adalah relasi yang memuat pasangan terurut AC, di mana A itu anggota himpunan A, C itu anggota himpunan C. Artinya komposisi tadi, kita merelasikan langsung dari himpunan A ke himpunan C. Syaratnya untuk merelasikan dari A ke C, ya kita harus mempunyai bersambung tadi, ya kan harus punya sifat transitif tadi. Maka kita harus mempunyai anggota di himpunan B yang berlaku A, B anggota R dan B, C anggota S. Maka komposisinya itu adalah langsung dari A ke C. Penotasian komposisi yang perlu diperhatikan adalah ketika kita memulai dari relasi R yang mana dari himpunan A ke himpunan B dilanjutkan relasi S dari himpunan B ke himpunan C, maka penulisannya adalah S komposisi R. Kenapa penulisannya seperti ini ya? Karena relasi itu bergeraknya dari kanan. Ya di sini ya. Jadi kalau ditulis S komposisi R artinya relasi yang bekerja terlebih dahulu itu adalah relasi R. Sebagai contoh misalkan kita punya relasi R yaitu dari himpunan 1 2 3 ke 1 2 3 4. Relasinya seperti ini. Kemudian kita mempunyai relasi S. Relasi S itu himpunan 1, 2, 3, 4 ke 0, 1, 2. Nah, selanjutnya kalau kita mau mengkomposisikan, itu artinya kita membuat relasi dari 1, 2, 3 ke 0, 1, 2. Relasi dari 1, 2, 3 ke 0, 1, 2 ini harus memenuhi syarat. Syaratnya yaitu tadi,
bahwa ketika kita mempunyai relasi di R dilanjutkan dengan relasi di S, nah maka barulah bisa menjadi relasi dari S komposisi R. Nah, relasi dari komposisi tadi ditulisnya seperti ini ya, S komposisi R. Kenapa di sini 1,0? Ya 1,0 di sini berasal dari ini. R di sini kan 1,1, kemudian S di sini kan 1,0. Jadi ini kan ada satu yang sama ya, satu yang di belakang R dan satu yang di depan pada S. Nah, ini artinya bisa disambungin jadinya 1 ke 0. Kemudian misalkan di sini kita punya nih 1,4. Nah, kita tinggal mencari 4 pada relasi S. Ternyata kita punya 4,1. Artinya kan 1,4, 4,1 bisa dilanjutkan ya. Jadinya 1,1. Kemudian kita misalkan punya 2,3. Di sini ada 3,1, ada 3,2. Artinya pertama 2,3 dengan 3,1 ini jadinya 2,1. Yang ini. Kemudian 2,3 dan 3,2 ini menjadinya 2,2 yang ini. Begitu pula selanjutnya 3,1 artinya kita mencari 1. Ini kita punya 1,0 artinya 3,0. Kemudian 3,4 di sini kita punya 4,1 jadinya 3,1. Nah, itulah S komposisi R. Nah, kalau misalkan kita sajikan dalam himpunan pasangan turut artinya kita harus jeli melihatnya satu persatu. Selanjutnya, bagaimana kita mengkomposisikan relasi jika kita tidak ingin melihatnya dari himpunan pasangan turut? Kita bisa menggunakan matriks representasi. Untuk mengkomposisikan, kalau misalkan kita mengkomposisikan komposisi dari S komposisi R, maka matriks representasinya adalah MR dikali MS. Perkalian di sini bukan perkalian biasa, tapi perkaliannya biasanya dikenal dengan perkalian boolean. Seperti apa perkalian boolean ya? Perkalian boolean itu sama seperti perkalian biasa, hanya saja operasi yang dipakai. Kan kalau pada perkalian biasa kan kita mengalihkan dan menjumlah ya, karena perkalian matriks ya. Perkalian matriks itu kan bukan masing-masing entry ya, tapi baris dikali kolom, seperti yang dipelajari di kelas 11 SMA. Mengalihkan baris dengan kolom pada matriks, kita mengganti. Ketika kita melakukan perkalian, itu kita ganti dengan mid. Dan ketika kita melakukan operasi tambah, kita menggantinya dengan join. Nah, seperti apa teknisnya ya kita langsung ke contoh saja. Misalkan kita ingin mengetahui matriks representasi dari S komposisi R, yang kita udah tahu nih MR-nya seperti ini dan MS-nya seperti ini. Seperti apa matriks representasinya? Ya pertama kita akan mencari MR dikali MS. Nah, MR dikali MS itu artinya ya kita melihat di sini ya. Teknik mengalihkan antara MR dengan MS itu adalah baris dikali kolom. Misalkan kita mengalihkan baris pertama, kolom pertama dulu nih. Nah, baris pertama, kolom pertama itu artinya kita memasangkan ini kan 1 kali 0, 0 kali 0, 1 kali 1 kan gitu ya. Tentu itu kalau misalnya perkalian matriks biasa. Nah, kalau perkalian matriks boolean itu artinya kita menukar. Jadi kalau tadi 1 kali 0, di sini kita punyanya 1 mid 0 kan ditambah. Nah, ditambahnya diganti dengan join. 0 mid 0. Ditambah lagi kan ya? Diganti dengan join gitu kan 1 kali 1 jadinya 1 min 1. Begitu pula untuk baris selanjutnya ya. Baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga, baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom kedua, seterusnya itu silahkan Anda coba sendiri. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Kita tidak perlu menuliskan sebanyak ini ya. Tapi kalau misalkan untuk berlatih ya, mungkin Anda bisa mencoba menuliskan terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya Anda sudah memahami, sebenarnya perkalian boolean itu tidak sulit. Kita cukup melihat baris dengan kolom. Apakah ada yang angka 1 bersamaan? Sebagai contoh di sini kan ini 1 dengan 0, 0 dengan 0, 1 dengan 1. Oh, ada 1 dengan 1. Ya udah 1. Ya kan? Kemudian baris ke 1 kolom kedua, 1 dengan 1 ya udah 1. Baris ke 1 kolom ketiga, 1 dengan 0 gitu kan ya. 0 dengan 1, 1 dengan 1. Oh, ada 1 dengan satunya lagi. 1. Jadi kita cukup mengecek baris, kolom, kemudian pasang-pasangkan ada nggak ketemu 1 dan 1. Ketika ketemu 1 dan 1, ya udah artinya hasilnya 1. Sebagai contoh misalnya baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama kan 1, 0, 1, 0, kemudian 0, 1. Tidak ada 1 dan 1 kan ya? Maka hasilnya akan jadi 0. Yaitu hanya teknik mudahnya. Jadi Anda cukup mengecek baris, kolom ya kan? Kemudian periksa apakah terjadi pemasangan 1 dan 1. Jika terjadi maka baris dan kolom tersebut akan menjadi bernilai 1 pada hasil kali boolean. Terkait dengan komposisi relasi ya kita bisa melakukan operasi pangkat pada relasi. Nah, operasi pangkat di sini ya, misalnya kita punya sebuah relasi, maka operasi pangkat itu artinya kalau misalnya R pangkat 2, yaitu artinya kita mengkomposisikan R dengan R. Kemudian R pangkat 3, itu artinya kita mengkomposisikan R pangkat 2, komposisi R. Seperti apa teknik melakukan pemangkatan? Ya, itu tentu saja sama seperti mengkomposisikan. Misalkan kita punya ini ya, 1,1, 2,1, 3,2, dan 3,3. Selanjutnya kita ingin mencari R pangkat 2. Nah, R pangkat 2 itu artinya kita mengkomposisikan R dengan R. Di sini saya menggunakan teknik representasi matriks. Jadi saya ubah dulu R di sini menjadi matriks.
Nah, di sini ya kita punya 1,1, 2,1, 3,2, 3,3. Kemudian kita lakukan perkalian boolean pada matriks representasinya. Hasil kali booleannya adalah ini, maka ini adalah R pangkat 2-nya. Kemudian bagaimana R pangkat 3? Ya kita tinggal melanjutkan ya. R pangkat 3 itu kan R pangkat 2 komposisi R. Jadi ini kita kalikan dengan R. Nah, setelah dikalikan hasilnya menjadi seperti ini. Dan kebetulan di sini R pangkat 2 dan R pangkat 3-nya sama. Makanya sebagai hasilnya ya kita memperoleh ini ya. Jadi R pangkat 2-nya ya kita bisa lihat di sini kan baris 1 kolom 1 gitu kan ya. Baris 2 kolom 1, baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 2, baris 3 kolom 3 dan seterusnya. Selanjutnya ternyata hasilnya juga sama dengan R pangkat 3. Tentu saja Anda bisa saja menemukan relasi yang hasilnya berbeda. Jadi R pangkat 2 dan R pangkat 3 ini tidak selalu bernilai sama. Hanya pada contoh yang saya kasih di sini hasilnya bernilai sama. Nah, selanjutnya kita beranjak ke closure relasi. Misalkan kita punya sebuah relasi, yaitu relasinya kita namakan R. Kemudian suatu relasi itu kan bisa saja memiliki atau tidak memiliki sifat tertentu yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Sifat-sifatnya adalah refleksif, simetris, atau transitif. Jika misalkan kita memiliki sebuah relasi yang kita sebut relasi S ini memiliki sifat, ya kan, suatu sifat antara refleksif, simetris, atau transitif, ya bisa salah satunya atau bisa lebih. Selain memiliki sifat tadi, relasi S tadi juga memuat relasi R. Jadi relasi R tadi bisa disebut sebagai himpunan bagiannya, sehingga relasi S itu adalah himpunan bagian dari relasi lain yang memuat sifat yang tadi dan juga memuat R. Maka S disebut closure dari R atas sifat P. Kan sifat P tadi ya bisa refleksif, simetris, atau transitif. Nah, secara sederhananya kita bisa mengartikan relasi S ini adalah relasi yang sekecil-kecilnya, seminimal mungkin, yang memuat relasi R hingga dia memuat sifat yang dimau. Misalnya sifat P tadi, ya kan? Kenapa kita sebut terkecil ya? Karena ketika kita udah punya relasi S, ketika kita membuang satu saja anggota dari relasi S, akibatnya relasi S tadi tidak memiliki sifat atau tidak memuat relasi R. Makanya kita bilang itu sekecil-kecilnya. Kita tidak bisa mengurangi lagi relasi S. Relasi yang semacam itulah yang dikenal sebagai closure. Nah, mungkin kalau dipahami secara definisi agak sulit, ya kita coba bahas satu persatu. Mulai dari closure refleksif. Jadi closure di sini bergantung dengan sifat yang ingin kita kehendaki. Misalkan R adalah suatu relasi pada himpunan A. Closure refleksif dari R itu kita misalkan adalah relasi yang lain, yaitu berupa relasi S. Relasi S ini berbentuk R digabung dengan delta. Dengan delta ini adalah relasi yang berbentuk seperti ini. Jadi delta di sini bisa diartikan sebagai relasi yang bersifat refleksif dan terkecil, yaitu yang hanya isinya 1,1, 2,2, 3,3 dan seterusnya. Misalkan ya pada himpunan A. Atau bisa dinotasikan dengan A, A. Tentu relasi delta tidak memuat R. Sekalipun delta ini refleksif. Deltanya refleksif ya karena ada isinya kan hanya 1,1, 2,2, 3,3, A, B, B, C, C. Tapi kan itu belum tentu memuat R ya. Yang mana R di sini kita sudah definisikan sebelumnya. Relasinya bisa berbentuk ya beraneka ragam. Kemudian kita punya delta yang refleksif. Tapi kalau misalkan kita gabungkan antara R dengan delta, maka hasilnya itu akan menjadi sebuah relasi baru. Relasi baru tadi pasti di dalamnya memuat R. Karena relasi baru tadi berasal dari R digabungkan dengan sesuatu. Dan relasi baru tadi pasti refleksif. Apa ya? Karena relasi baru tadi membuat delta. Deltanya itu kan refleksif. Sebagai contoh misalnya kita punya ini. Ya kita bisa lihat di sini. R di sini kan 1,1, 1,3, 2,3, 3,2. Tentu R tidak refleksif. Ya kan? Alasannya ya kita udah tahu ya kan. Untuk A sendiri yang anggotanya 1, 2, 3, R tidak memuat 2,2 dan 3,3. Sebagai akibatnya kita bisa membentuk relasi delta. Relasi delta ini adalah relasi refleksif terkecil. Di sini kan A-nya kan 1, 2, 3, maka relasi refleksif terkecilnya 1,1, 2,2, dan 3,3. Kemudian R dengan delta kalau digabungkan itu akan menjadi seperti ini. Jadi kita menggabungkan R digabung dengan delta, hasilnya jadi ini. Nah, hasil gabungannya pasti refleksif. Alasannya karena memuat 1,1, memuat 2,2, dan memuat 3,3. Kemudian relasi gabungannya pasti memuat R. Karena R di sini 1,1, 1,3, 2,3, 3,2. Di dalam ini kan pasti ada ya. Maka inilah yang disebut sebagai closure refleksif dari R.
Jadi kita membuat sebuah relasi baru, sehingga yang relasi R tadi awalnya tidak memuat sifat refleksif, sekarang relasi baru kita memuat sifat refleksif, tapi kita menambahkannya seminimal mungkin. Jadi kita tidak berlebihan gitu. Ya, kita menambahkan seminimal mungkin agar relasi tadi menjadi refleksif. Nah, itulah disebut sebagai klosur refleksif. Selanjutnya, selain klosur refleksif, kita juga menghadapi klosur-klosur yang lain, misalkan klosur simetris. Misalkan kita punya sama seperti tadi relasi, yaitu relasi R. Nah, untuk klosur simetris sendiri, klosur simetris itu adalah membentuk relasi berupa R digabungkan dengan R inverse. Agar menjadi klosur simetris, kita menggabungkannya R gabung R inverse, yang mana R inverse sudah kita pelajari tadi. Sebagai contoh, misalkan kita punya di sini ya 1,1, 1,3, 2,3, 3,2. Ini jelas tidak simetris ya. Kan kalau simetris kan 1,3 harus ada 3,1 ya. 2,3 dengan 3,2 memang berpasangan, tapi 1,3 ini tidak ada 3,1 untuk jadi pasangannya, makanya tidak simetris. Nah, sebagai akibatnya kalau misalkan kita ingin simetris ya, kita tinggal membentuk inverse-nya. Inverse-nya pasti ada 3,1-nya. Selanjutnya ini tinggal kita gabungkan dengan si R tadi. Sehingga hasil penggabungannya itu bisa ditulis begini ya. Ini tekniknya, hasilnya jadi ini. Nah, sekarang kalau dicek hasil penggabungannya, ini pasti simetris. Ada 1,3, ada 3,1. Ada 2,3, ada 3,2. Kalau 1,1 ya udah kan 1,1 dibolak-balik tetap ya. Sehingga kita bisa membuat klosur simetris itu dengan cara menggabungkan relasi awal dengan inverse-nya. Selanjutnya kita menghadapi klosur yang agak lebih sulit, yaitu klosur transitif. Kalau dua klosur sebelumnya itu kita cukup menggabungkan dengan sesuatu ya, sesuatu yang bisa mengakibatkannya jadi refleksi, menjadikannya simetris, dan sesuatu tadi kita bisa pilih seminimal mungkin kan gitu. Untuk klosur transitif ternyata agak sulit. Ini kita bisa lihat contoh di sini. Misalkan kita punya 1, 2, 2, 4, 4, 3. Kalau misalkan kita ingin ini refleksif ya kita tinggal tambahkan 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Jadi pasti refleksif, gitu kan ya. Kalau misalkan kita ingin ini jadi simetris, ya kita tinggal menambahkan 2,1, 4,2, 3,4. Udah jadi simetris pastinya kan ya, menambahkan inverse-nya. Nah, tapi kalau misalkan kita ingin menjadikan ini transitif, ya kita bisa mengecek kan ya. Ini kan ada 1,2, kemudian ada 2,4. Artinya kan kalau mau jadi transitif kan harus ada 1,4 ya. Kemudian di sini kita punya 2,4, 4,3. Kalau mau jadi transitif harusnya ada 2,3. Udah itu aja kan yang perlu ditambahkan kalau mau ini transitif. Terkesan demikian. Terkesan kita cukup tambahkan 1,4 dan tambahkan lagi 2,3. Jadilah ini transitif. Ya kan? Alasannya kan kita punya nih 1,2, 2,4, nggak ada 1,4-nya. Kemudian ini juga tidak transitif karena ada 2,4, 4,3, 2,3-nya nggak ada. Terkesan dengan menambahkan 1,4 dan 2,3 ini akan jadi transitif. Kita coba. Setelah kita menggabungkan 1,2, 2,4, 4,3, kita tambahkan 1,4 dan 2,3 di dalamnya. Ya, seperti ini. Ternyata ini tetap tidak transitif. Alasannya kenapa? Ya, kita bisa melihat di sini kita punya 1,2, 2,3 yang tadi baru saja kita tambahkan, ya kan 2,3 kita masukkan, ternyata mengakibatkan harus ada 1,2, 2,3, artinya harus ada 1,3 dong ya. Jadi anggota yang baru kita tambahkan itulah yang mengakibatkan relasi baru yang terbentuk tidak transitif. Nah, artinya kan kalau misalkan kita tambahkan 1,3 lagi di dalam sini, misalnya kita mau nambahin 1,3 di dalamnya, relasi yang baru kita bentuk tadi belum tentu juga transitif. Kan bisa saja 1,3 ini justru mengakibatkan tidak transitif di hal lain. Sehingga kita perlu teknik yang berbeda, tidak bisa hanya dengan menggabungkan semacam tadi, klosur refleksi dan klosur simetris. Klosur transitif ternyata kita tidak bisa hanya sekadar menambahkan kebutuhannya saja. Lalu lantas seperti apa kita untuk membentuk klosur transitif dari suatu relasi? Klosur transitif ternyata dipengaruhi oleh banyaknya anggota dari himpunan yang ingin kita relasikan. Misalnya kita punya relasi R itu berlaku pada himpunan A dengan kardinalitasnya N. Artinya banyak anggota pada himpunan A tadi ada sebanyak. Klosur transitif itu adalah dengan menggabungkan R digabungkan dengan R kuadrat, digabungkan dengan R pangkat 3, digabungkan seterusnya sampai R pangkat N. Jadi pangkat N di sini bergantung pada banyaknya anggota dari himpunan kita. Sebagai contoh misalkan kita punya ini adalah relasi yang jelas tidak transitif, alasannya karena kita punya 2,1 dan 3,2. Di sini kan 3,2, 2,1 harusnya ada 3,1 dong ya, tapi tidak ada di sini 3,1-nya kan ya. Untuk membentuk klosur transitif dari himpunan yang tidak transitif, kita melakukan perpangkatan. Ya kan? Pertama kita
perpangkatan. Untuk melakukan perpangkatan di sini saya memilih menggunakan matriks ya. Jadi saya menggunakan representasi matriks. Jadi pertama R-nya di sini saya sajikan dalam matriks representasi seperti ini. Kemudian R kuadrat juga tinggal Anda kalikan aja ya, R dengan R seperti yang tadi ya. Kebetulan ini matriksnya saya ambil pada contoh yang sebelumnya yang mengenai perpangkatan. Jadi ini kebetulan yang saya sudah punya MR kuadratnya dan MR pangkat 3-nya. Yang tadi kita lakukan pada operasi perpangkatan. Kemudian kita tinggal menggabungkan nih R kuadrat dan R pangkat 3-nya. Setelah digabungkan, penggabungan pada matriks representasi itu sama seperti melakukan operasi join tadi kan ya. Penggabungannya ya Anda tinggal memasangkan apakah satu ya udah satu gitu kan ya. Asalkan ada satu yang pada letak yang sama, maka hasilnya akan menjadi satu. Itu kan operasi join. Sehingga relasi S yang di sini ya, ini kan relasi S yang merupakan penggabungan dari R kuadrat, dan R pangkat 3 itu adalah seperti ini. Nah, itu bisa disajikan demikian. Ya, jadi ini tinggal kita ubah kembalikan menjadi relasi lagi. Jadi tekniknya awalnya kita punya relasinya jadikan matriks, kemudian dikuadratin, dipangkatin 3, dan seterusnya sesuai dengan kardinalitas himpunan kita. Kalau di sini himpunan A kardinalitasnya 3, maka pangkatnya sampai pangkat 3. Selanjutnya tinggal digabungkan. Setelah digabungkan, dikembalikan lagi menjadi bentuk pasangan terurut. Nah, hasilnya di sini sudah bisa dipastikan ini adalah relasi yang transitif. Ya, Anda bisa periksa sendiri ya. Di sini kita punya misalnya apa? 3,2 dan 2,1. Oh, kita punya 3,1 dan seterusnya. Inilah yang menjadi klausur transitif dari relasi. Demikian. Assalamualaikum.